Kalian apa kabar? Semoga selalu baik-baik saja ya. Semoga masih semangat dalam menghadapi kehidupan, selalu sehat, selalu berbahagia dan dalam lindungan Tuhan tentunya. Terima kasih ya sudah hadir di channel Lucia Sutrisno, Light Angel Tarot yang bukain tarot untuk kalian. Dan hari ini adalah bacaan untuk kalian para Virgo. Hai Virgo. Ini adalah bacaan untuk kalian di bulan November pertengahan sampai akhir November. Jadi mulai 15 sampai akhir November. Apa yang akan terjadi? Kita lihat aja ya. Saya pakai kartu ini yang very tarot. Wow. Oke. Banyak. Ya udah sih, kalau banyak nggak apa-apa ya. Oke. Tumbenan 9 kartunya. Baik, kalau gitu kita bacakan satu persatu ya. Ada rilis. Apa yang perlu dirilis? Apa yang perlu dilepaskan? Kita lihat aja ya. Let go of the past, an ending that makes way for new opportunities. Time to move on. Oke, untuk para Virgo yang belum bisa move on dari hal-hal yang kemarin masih mengikatmu, silakan move on. Kenapa? Kalau kartu pertamanya bilang tentang sesuatu, biasanya nanti penjelasannya di kartu-kartu berikutnya, ya. Karena dibilang ini let go of past, lupakan masa lalu. Ada yang harus memang selesai untuk mendapatkan hal yang baru gitu, untuk mendapatkan sesuatu yang memang bisa terjadi kalau yang lama udah selesai. Ini seperti kartu The Death ya. Satu hal yang selesai, kemudian ada opportunity atau kesempatan baru. So, Virgo, jadi ini pesan yang harus digarisbawahi, lepaskan supaya bisa ada sesuatu yang baru. Oke, lanjut dengan Prince of Winter. Information that can help you but which may also be difficult to hear. Speaking the truth with kindness and indigo child or adult. Princess of Winter ini adalah energinya udara. Dia bilang, katanya gini, ada informasi, ada sesuatu hal yang akan membantumu, tapi itu juga sulit untuk didengar, karena itu adalah kebenaran. Oke, so yang mencari kebenaran, yang sedang bertanya-tanya, ini sebenarnya bagaimana, akan terbuka di pertengahan November sampai akhir November. Akan ada kebenaran yang terungkap. Oke, apa saja itu? Silakan dihubungkan dengan kehidupan kalian, apapun masalah kalian, karena orang per orang berbeda. Dan seperti biasa saya harus mengingatkan, ini adalah general reading, jadi bisa resonate bisa enggak ya. Yang selanjutnya adalah the wheel atau wheel of fortune. That's good. Ada roda keberuntungan. Delays are over. Udah nggak ada lagi penundaan. Sudden or unexpected good luck. A new car or travel. Yang ngarepin mobil baru atau jalan-jalan, oke, bisa dilakukan, akan datang seperti itu. Dan yang tertunda akan kejadian, katanya gitu ya. Dan ada rezeki nomplok. Tentu saja tidak resonate untuk semua. Kalau semua Virgo tiba-tiba kebagian rezeki nomplok, itu aneh ya. Itu aneh. Tapi rezeki ya, sekecil apapun tetaplah harus disyukuri gitu ya. Sekecil apapun. Kadang-kadang juga rezeki bukan tentang materi ya, tapi misalnya pertemanan baru, kemudian keluarga baru, mungkin kalau misalnya kalian travel atau pindah
Contohnya sih saya gitu ya, saya pindah dari Timika ke Jakarta dulu. Kalau Jakarta kan memang hometown saya, tapi dari Timika sekarang saya pindah ke Manado. Terus saya menemukan keluarga baru di sini, pertemanan baru, mungkin bisnis baru. Nah, itu juga rezeki. Jadi itu harus tetap disyukuri. Mungkin duitnya nggak kelihatan atau belum kelihatan, tapi itu nanti bisa kelihatan. Karena jalannya sang pencipta itu nggak kayak manusia gitu loh. Kalau manusia tuh kadang-kadang gampang ditebak ya, tapi jalannya semesta ngasih jalan itu nggak sama sekali nggak ketebak gitu. Kadang-kadang surprise aja, sama kan tadi kan kartunya juga bilang ada something surprise gitu kan. Jadi ngagetin emang, tapi ngagetin yang menyenangkan. So apapun yang menjadi sesuatu yang diberikan gitu oleh semesta, sekecil apapun harus tetap disyukuri ya. Oke, jangan terlalu materialistik. Tapi kayaknya Virgo nggak gitu ya, nggak gitu banget ya. Oke, ada The Emperor, kartunya Aries. Use logic and structure to increase your success. Get organized, a firm but compassionate leader. Oke, diharapkan dengan adanya perubahan-perubahan itu yang ngagetin itu ya, si Virgo menjadi pemimpin at least untuk dirinya sendiri, menjadi pemimpin untuk kehidupannya sendiri, dan use logic ya, menggunakan akal sehat lah ya, terus apalagi logika gitu ya, jangan pakai perasaan melulu gitu. Jangan pakai perasaan melulu, itu Virgo tuh suka banget pakai perasaan, kemudian drama-drama di kepala gitu. Sudah beberapa hari ini sejak saya di Manado, saya tidak pernah punya pikiran macam-macam, mimpi juga bukan yang meaningful gitu. Ada sih mimpi yang meaningful tapi nggak terlalu kayak dulu gitu waktu saya di Timika gitu. Di sini lebih ke apa ya, ngikutin alur gitu. Ini mungkin memang masanya seperti itu. Nah, untuk Virgo di luar sana, saya nggak tahu apa yang sedang kalian alami, tapi mungkin message atau pesan-pesan yang ada di bacaan kali ini bisa kalian ambil dan diterapkan di dalam kehidupan kalian, apapun masalah kalian. Oke? Apalagi yang terjadi di pertengahan November sampai akhir November? Ada Three of Autumn, dan ini adalah energi kita, energi tanah, energinya Virgo juga. Follow your passion when it comes to your career. Ikuti passion kalian yang berhubungan dengan pekerjaan ya, atau mata pencaharian. Be the best at what you do. Jadilah selalu yang terbaik apapun yang kalian lakukan. So, kalau ada kesempatan, ambil, gunakan logika, dan gunakan sebaik-baiknya, lakukan sebaik-baiknya, sebaik mungkin, sebaik yang Virgo mungkin. Tadi juga dibilang get organized ya, tapi Virgo tuh memang get organized kok orangnya ya. Teratur dan mikirin apa selanjutnya, step by step gitu. Sabar, lumayan sabar untuk ngadepin itu. Walaupun kadang-kadang nggak sabar juga. Ya namanya manusia ya, punya emosi. Kalau sabar terus ya, siapa yang bisa seperti itu? Bukan manusia kali, malaikat kali ya. Kalau manusia kayaknya ada waktu-waktu untuk nggak sabar, ya kan? Oke, lanjut. Being compensated for your creative talent. Oke, setiap Virgo saya yakin punya kreativitas tersendiri yang unik, yang kadang-kadang orang lain tuh nggak punya, dan mereka suka agak-agak jealous karena Virgo yang saya kenal tuh biasanya memang unik-unik gitu. Ya memang tergantung dengan chart hidupnya ya, secara keseluruhan apa yang menaungi mereka di 12 houses yang ada di dalam kehidupan seseorang, tergantung itu juga. Tapi secara general memang Virgo itu unik, oke? Dan Nine of Winter, dan ini lagi-lagi energi udara. Unfounded fear, focusing on worst case scenario, allowing worry to grow out of proportion to the problem. Oke, untuk beberapa Virgo, saya tahu tidak semuanya,
itu punya ketakutan sendiri, punya kekhawatiran sendiri, dan itu meningkat di pertengahan November sampai akhir November. Ketakutan akan sesuatu hal, kekhawatiran akan sesuatu hal. Oke, tetap berserah aja ya my dear Virgo. Bagaimanapun kita tidak bisa merubah takdir. Melenceng dikit ke kanan kiri bisa, tapi balik lagi nanti ke situ ya. Jadi ngapain melenceng kemana-mana gitu, kayak buang waktu. Sudah, jalani aja ya. Lanjut dengan Seven of Spring, dan ini adalah maaf ya. Ini adalah energi api. Okay. Be assertive, don't back down from what you believe. Courageously stand up for yourself. Oke. Diharapkan para Virgo berani menghadapi kenyataan walaupun penuh kekhawatiran, penuh ketakutan akan hal-hal yang mungkin memang kalian tahu akan terjadi, atau kalian udah lihat nih, ini ujung-ujungnya ke sini nih. Aduh, ngeri deh misalnya gitu, atau aduh sedih deh, atau worry gitu, khawatir gitu. Tapi tetap beranikan diri kalian untuk menghadapi itu. Makanya tadi saya bilang berani aja, hadapin aja. Karena mau menghindar bagaimanapun nanti balik lagi ke situ lagi. Ya, jadi percuma juga kita mau menghindar. Sejauh apa kita bisa menghindar kalau nanti balik lagi ke situ, ya? Oke, kartu selanjutnya adalah Two of Autumn. Ini juga energi tanah. Ini seperti Two of Pentacle, ya. Biasanya apa? Juggling. Oke, kalau yang sering lihat lihat bacaan tarot tahu kalau Two of Pentacle itu juggling atau kebingungan gitu, mempertimbangkan sesuatu tapi dengan bingung gitu ya. Oke. Bring fun to everything you do. Oke, bersenang-senang aja apapun yang kalian lakukan, gak usah dibawa stres gitu ya. Juggling multiple priorities or job. Ada beberapa hal yang memang harus kalian pegang, kalian pikirkan, dan kalian laksanakan. Oke. An exceptional talent for multitasking. Nah, multitasking itu sebenarnya kayak a middle name of Virgo ya. Virgo itu multitasking banget, dia bisa mengerjakan banyak hal di satu waktu. Tapi tentu saja tidak semua Virgo, karena ada lagi kan yang menaunginya selain zodiak, ada Moon, ada Ascendant, ada Venus. Terus apa lagi? Ya, banyak hal yang menaungi si Virgo. Jadi biasanya memang Virgo multitasking. Dan ini yang diharapkan kalian lakukan di pertengahan November sampai akhir November. Lanjut, kartu terakhir di deretan yang ini, Queen of Winter. Lagi-lagi winter atau energi udara. Let go of people or things that no longer serve you. Kartu pertama bilang move on, kartu terakhir di deretan yang ini juga bilang lepasin aja, tinggalin aja apa yang tidak lagi serve kalian better atau tidak lagi untuk kalian. Terutama orang-orang toksik, keadaan yang toksik, yang negatif-negatif. Apapun itu lebih baik jauh-jauh, karena nanti kita terimbas ikutan negatif gitu loh. Terus kalau ada pertanyaan, Mbak Lucy gimana kalau itu orang terdekat? Oke deh, berusahalah untuk tetap punya akal sehat tadi ya. Kemudian berusaha untuk tetap positif. Kalau perlu yang negatif itu kalian yang rubah menjadi positif, itu lebih baik ya. Jangan sampai kalian yang terkena gitu. Oke. Now is the time to focus on your career. Oke, fokus ke kerjaan kalian. Unmarried or divorced individual. Ini ada juga yang akan berpisah secara mungkin professionally, berpisah partnering dengan rekan bisnisnya, berpisah dengan pekerjaannya. Itu saya pekerjaan yang dulu ya kan, tapi kan menemukan sesuatu yang baru. Tadi kan udah bilang kan, kalau saya tinggalin yang lama, saya nemukan yang baru. It happen gitu loh, itu terjadi. Tapi juga ada yang relasi yang terputus. Jangan khawatir, nggak semua Virgo harus putus, oke?
Kalian tahu, selalu saya omong, yang harus ditinggalkan adalah yang toksik, yang harus ditinggalkan adalah yang negatif. Oke, lanjut dengan kartu yang berikutnya. See, Wheel of Fortune-nya datang lagi tuh. Kan tadi juga udah begitu tuh. Dan the Tower-nya juga terbalik. So don't worry my dear. Okay, I need more. Thank you. I think one more enough. Yey, banyak. Oh, banyak di bawah deh. Oke. Ya udah di atas semua juga apa-apa, ntar saya susun. Kartu yang pertama adalah The Tower yang terbalik. So nggak ada lagi kejutan-kejutan yang bikin kalian harus keluar dari zona nyaman. Nggak ada lagi, itu lewat, udah lewat. So kalian akan mengalami keadaan yang berbeda. Kalau kemarin ngerasa, aduh ini The Tower moment banget sih. Oke, di pertengahan November sampai akhir November, The Tower momennya sudah nggak ada lagi. Oke, that's good kan? Kalau yang nggak suka sama The Tower moment, kalau saya sih suka nggak suka gimana ya, harus dihadapin, jadi ya udahlah gitu kan. Oke, ada Wheel of Fortune, keberuntungan, ada jalan yang dibuka oleh semesta, dan itu didukung ya dengan 4 elemen, karena kehidupan itu memang didukung oleh 4 elemen ya, yang seperti kalian tahu, api, tanah, air, udara dan air. Oke, yang paling bawah itu air. Oke, so 4 elemen itu mendukung kehidupan si Virgo. Di pertengahan sampai akhir November akan ada, yaitu tadi rezeki nomplok, atau sesuatu yang baik di karir kalian, di kehidupan kalian, atau percintaan kalian, terserah lah ya. Ini adalah general reading, so silahkan hubungkan dengan kehidupan kalian sendiri. Intinya adalah semesta mendukung kalian, jadi apapun yang kalian lakukan itu ada jalannya. Pun yang terlihat susah, jangan khawatir, jalan yang satu mentok, yang lain dibuka. Banyak jalan yang terbuka ya. Kalau ada the wheel dalam posisi positif, itu memang didukung oleh semesta. Baik, lanjut dengan Nine of Cups. Kartu kalian pertama tadi saya tidak berharap itu sebanyak itu, tapi ternyata ada 9, ada 9, dan kartu 9 Cups juga hadir. Berarti ada banyak hal yang baik, yang luar biasa untuk para Virgo. Sih, dalam posisi positif. Tapi diharapkan kalian tidak menjadi greedy, atau greedy itu bahasa Indonesianya apa ya? Rakus. Atau mungkin terlalu terfokus untuk mengumpulkan dan tidak berbagi. Oh tuh kan, baru saya ngomong tidak berbagi, di bawah ada kartu berbaginya ya sih. Oke, so memang diharapkan si Virgo walaupun lagi banyak rezeki, lagi banyak yang dia dapat, itu harus berbagi, jangan dikumpulin sendiri. Kalau saya percaya apa yang saya kasih itu akan kembali kepada saya lagi, atau kepada keluarga saya, atau kepada orang-orang yang saya cintai. Tidak melulu memang kembali kepada kita, tapi apapun yang dibagi akan kembali gitu. Jadi kalau bagi ya bagi yang baik-baik aja, supaya kembalinya juga baik-baik. Coba kalian bagikan kebencian, kalian juga akan mendapatkan kebencian nantinya ya. Oke, ini Nine of Cups. Yang selanjutnya adalah Three of Wands. Ini adalah saatnya Virgo menatap masa depannya, memilih apa yang menjadi passionnya. Apakah kedepannya akan mudah? Tidak akan mudah. Ini gambaran kalian melihat masa depan kalian, dan kalian tahu apa yang akan terjadi di depan sana. Banyak hal yang tidak terduga, banyak hal yang bisa diduga juga. Yang jelas ini memang worry nantinya. Jadi pikiran buat kalian, masa depan itu seperti apa. Tapi balikin lagi, tadi ada Wheel of Fortune kan? So, jalani aja dengan keyakinan bahwa semuanya akan menjadi baik. Nggak terlalu stres mikirin
percuma kalau pikirin stres-stres juga nggak menyelesaikan masalah kan Virgo. So pandanglah masa depan kalian dengan positive thinking ya, dengan pikiran yang positif. Ini kartunya yang terbalik cuma the tower loh, yang lainnya nggak terbalik loh. Dan the tower yang terbalik justru bagus kan? Oke, bagus banget. Ada justice, ada keadilan. Apa yang ingin kalian dapatkan dalam hal keadilan seperti penandatanganan kesepakatan misalnya ya, untuk berbisnis, untuk tanda tangan kontrak, something like that. Juga misalnya legalitas apapun itu bisa tercapai di pertengahan November sampai akhir November. Aminin aja ya kartu The Justice-nya. Kemudian ada Four of Cups. Ada hal-hal yang datang kepada kalian tidak terduga, bahkan mungkin di luar ekspektasi kalian. Dan kalian bertanya-tanya, ini diambil nggak ya? Ini diambil nggak ya? It's okay, mau diambil atau tidak, silahkan aja kalian pikirkan lagi. Kalian penganalisa yang baik ya. Kalau dibilang bagus apa nggak offeringnya atau tawarannya? Bagus. So, kalau mau diambil silahkan. Ada Six of Pentacles yang saya bilang tadi. Karena kalian punya banyak, dibagi ya. Bukan berarti dibagi duit aja gitu atau materi, enggak tentang itu aja kok. Bagi ilmu, kemudian membantu apapun yang bisa kalian bantu, itu bagus banget gitu. Nggak perlu kayak mikirin, saya juga lagi nggak punya duit, lalu sih masa suruh bagi-bagi, ya nggak gitu juga gitu loh. Nggak punya duit bukan alasan untuk tidak berbagi ya, my dear Virgo. Lanjut dengan Knight of Swords. Saatnya kalian maju dan perjuangkan apa yang menjadi keinginan kalian, apa yang menjadi passion kalian. That's really good. Bagus banget. Oke, kita buka kartu selanjutnya pakai The Wheel of Fortune ya. Apalagi pesannya yang bisa Virgo lihat untuk bacaan kali ini. Oh ya, saya janji kan bikin kayak bonus reading gitu. Kalian nonton nggak yang kemarin bonus reading hari Minggu? Tuh ada tuh. Sekarang untuk Virgo saya akan bikin 3 kali bonus reading. Mungkin kayak Minggu, terus besok, terus kapan lagi Jumat misalnya, terus Minggu lagi. 3 kali kan? 3 kali dalam seminggu. Ya, saya sih maunya begitu. Saya maunya bisa begitu dan doain aja saya bisa melakukannya ya. Karena banyak yang dukung dan bilang oke, boleh sih oke. Gitu. Oke. Baiklah, sudah ada kartunya yang terbuka. Ada Seven of Cups. Seven of Salis atau Seven of Cups. Kalian bisa mencapai apa saja yang kalian inginkan, silahkan capai, dan ini adalah memang untuk kalian. Ada hal-hal yang memang buat kalian dan udah lama kalian inginkan dan bisa kalian capai, ya. Kemudian ada Prince of Pentacles. Ini kalian diharapkan untuk tidak menggantungkan diri pada apapun juga, tapi silakan kalian lakukan sendiri aja, karena kalau kalian menggantungkan ke orang lain takutnya kecewa ya. Jadi lakukan aja sendiri. Kemudian oh ya, analisa juga jangan lupa. Kemudian kalian benar-benar hitung ya dengan logika apapun itu. Jangan sampai nanti tiba-tiba di tengah jalan ada kejutan karena kalian lupa berhitung atau kalian lupa menganalisa sesuatu. Oke. Ada Four of Wands yang terbalik. Kalau kalian menunggu misalnya adanya pernikahan, pertunangan, atau ikatan apa, itu memang ada yang nggak kejadian sih kalau dalam hal yang kayak gitu ya. Mungkin di lain hal itu terjadi, misalnya kesepakatan yang tadi yang saya bilang offeringnya tuh tidak terduga gitu, tapi yang justru kalian incer, yang kalian inginkan itu justru nggak terjadi. Yang terjadi hal baik lainnya.
selain yang kalian udah inginkan sejak kemarin-kemarin. Oke, lanjut dengan Five of Cups atau Five of Swords yang terbalik. Ini juga menandakan kalian harus udah lupain aja yang segala hal yang udah nggak serve kalian lagi, atau untuk hal-hal yang memang nggak lagi buat kalian gitu, tinggalin aja. Kalau kalian masih pegang nanti susah sendiri loh, nanti masih kepikiran terus sampai akhirnya malah stres gitu ya. Ada Four of Pentacles yang juga terbalik sih, diharapkan kalian gak usah pelit-pelit ya untuk berbagi. Jadi tetap harus berbagi. Ini konfirmasi aja bahwa memang kalian harus berbagi. Kemudian ada Nine of Pentacles, akan ada perjuangan baru atau sesuatu yang baru di bidang pekerjaan, karir dan bisnis dan keuangan kalian ya. So ini bagus banget, berarti ada sesuatu yang baru. Tadi dibilangkan kalau mau berpindah secara benar-benar berpindah, silakan aja karena memang waktunya sudah tepat dan memang ada offering, ada tawaran untuk kalian ambil. Tapi mau diambil atau enggak, silakan dikembalikan lagi pada kalian masing-masing, karena ya kan masing-masing persoalannya beda ya kan. Saya nggak bisa jawab seperti itu, oke? Karena saya nggak tahu apa yang sedang kalian alami. Yang terakhir ada Queen of Swords. Kalau kalian berpikir adakah orang atau hal-hal yang berpihak kepada kalian atau support kalian, itu ada ya, ada banget. Ada orang yang memang support kalian, kemudian ada juga keadaan yang support kalian, yang mencintai kalian segitunya, yang mengasihi kalian segitunya, no matter what gitu ya. Dan hal itu atau orang tersebut support kalian, apapun yang Virgo lakukan dan inginkan, ada support gitu ya, ada yang mendukung. Itu bagus banget dong, berarti Virgo nggak perlu jadi loner ya, sendirian, karena sepertinya banyak Virgo yang loner. Saya termasuk yang loner, saya lebih suka sendiri dibandingin berada di keramaian. Kalau di keramaian saya ngerasa nggak enak gitu. Saya memang loner dan tercenderung ke introvert ya, walaupun tampilannya ekstrovert tapi sebenarnya introvert. Dan saya yakin banyak juga Virgo yang seperti itu, karena memang udah dari sananya setelannya begitu ya, dari lahir ya, kita nggak bisa milih. Baiklah, selanjutnya my dear Virgo, saya akan bukakan The Good Tarot. Kalian boleh memikirkan satu pertanyaan dan saya akan jawab apakah itu ya atau tidak. Oke? Tentang apa saja, pokoknya tentang kehidupan. Oke? Kartu pertamanya bagus. Kartu selanjutnya bagaimana? Kita lihat. Banyak. Oke. Ada Tower. Apakah bisa terlaksana? Jawabannya bisa. Oke, congratulations, bisa terlaksana. Karena apa? Karena memang itu ada yang buat kalian ya, yang support kalian. Semesta juga support kan, tadi ada Wheel of Fortune-nya. Kemudian ada banyak yang bantu, ada banyak keberuntungan, ada banyak cinta juga, ada banyak support tentunya. Tapi yang jadi halangan memang emotionally agak susah dijalani, tapi ya please dijalani aja. Kemudian ada The Tower momennya juga, kalian harus keluar dari zona nyaman untuk mendapatkan apa yang kalian inginkan. Ini ya, apapun itu pertanyaan kalian. Baik, selanjutnya saya bukakan beberapa. Jatuh sebentar.
Untuk pesan dari Oracle Card ini saya pakai Fairy Oracle Card. Sebentar ya my dear, saya ambil dulu yang jatuh. Kemudian life purpose-nya ya. Life purpose-nya apa untuk kalian para Virgo? Dan dari Angel ada message from Angel. Message from Archangel. Angel's Prayer. Beberapa 6 deh ya. Dan satu lagi life purpose. Bukan. Life self healing. Sorry ya, maaf, self healing. Lucky number 7 aja boleh. Saya kasih satu lagi dari Monology Oracle Card. Oke, jadi 7 kartunya. Yuk. Oke, untuk yang terakhir. Saya senang. Baik, ada Stargazing. Ini dari Fairy Oracle Card. When you gaze at the star, pada saat melihat bintang, you give yourself very focus. Your intuition will flow more freely and reveal what you need to know about your situation. Oke, ini katanya kalau pada saat kita melihat bintang itu membuat intuisi kita makin terasah sehingga kita bisa melakukan atau merencanakan atau melihat segala sesuatu halnya secara mengikuti intuisi gitu. Karena beberapa Virgo memang punya intuisi yang cukup kuat ya. Buktinya kita terhubung loh satu sama lain. Padahal kalian mengenal saya hanya lewat YouTube, ya kan? Tapi kita terhubung. Ada yang bilang, kita kayak ngobrol ya Mbak Lucy. Iya, kita kayak ngobrol gitu. Padahal kan saya nggak kenal kalian. Kalian juga kenal saya cuma di YouTube doang kan? Oke, tapi memang intuisi itu bisa dilatih gitu. Kalau yang di kartu ini bilang katanya melihat bintang. Tapi ya nggak harus literally melihat bintang juga sih. Intinya ikutilah intuisi kalian ya, terutama untuk Virgo-Virgo yang punya intuisi yang kuat. Oke? Kemudian apa yang menjadi life purpose nih, bikin saya senyum-senyum nih. Karena travel ya, melakukan perjalanan, melakukan perpindahan itu sih saya banget. Saya tuh nggak suka berada di satu tempat terlalu lama, bikin saya kayak terkungkung gitu lah ya. Makanya saya hobinya traveling. Tapi saya serahkan lagi kepada para Virgo yang nonton ini mau sama atau enggak ya. Your life purpose involves traveling. Berpindah dari satu tempat ke tempat lain, berpindah dari satu kerjaan ke kerjaan lain, berpindah dari satu bisnis ke bisnis lain. Intinya ada perpindahan gitu. Kalau buat saya ini make sense, kalau buat kalian nggak tahu juga. Silakan aja ya Virgo dipikirin. Oke, ada Archangel Uriel bilang, your emotion are healing, which enable you to open to greater love. Emosi kalian itu bisa sembuh. I will help you release anger and unforgiveness from your heart and mind. Angel akan menolong kalian melepaskan segala macam kemarahan dan ketidakmampuan untuk memaafkan sehingga kalian bisa lebih clear ya, bisa lebih positif gitu ya, nggak lagi punya dendam gitu. Oke. Kemudian dari Archangel Haniel, notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon the cycle. Oke, di cycle yang mungkin lagi bikin kalian stres, tetap aja percaya bahwa akan ada jalan keluarnya dan sudah dibilang tadi bahwa ada the wheel of fortune atau semesta yang mendukung kalian dengan 4 elemennya dan memberikan jalan yang nggak cuma satu, ada banyak jalan yang bisa kalian tempuh dan bisa kalian pilih yang mana yang lebih cocok untuk keluar dari masalah kalian. Oke. Wow. Untuk Angel's Prayer ada unconditional love. Ini yang mungkin perlu beberapa Virgo lakukan, mencintai tanpa syarat. Oke. Dihubungkan dengan apa saja, bisa dengan hubungan, bisa dengan kehidupan, bahkan bisa juga dengan karir. Mencintai tanpa syarat, oke? Saya nggak bisa ngomong lebih lanjut karena saya nggak tahu masalahnya apa dengan kalian. Oke, apa yang perlu dihealing dari kalian adalah cycle. Di sini hanya bicara bahwa kadang-kadang kita lupa
cycle kehidupan kita tuh sampai mana, atau sudah berakhir, atau lagi mulai, atau lagi berantakan. Itu yang perlu di healing dari diri kalian. Mengerti bahwa cycle kehidupan itu memang kadang di bawah, kadang di atas. Ngertiin itu aja. Dan roda berputar, tidak akan di situ-situ terus, ya. Oke. Dan yang terakhir nih yang bikin saya senang, luck is on your side. Keberuntungan sedang berada di pihaknya si Virgo. So, kita semua, oke, aminin aja yang bagus-bagus ya Virgo. Terima kasih sudah hadir di channel saya dan lihat bacaan tarotnya. Kita ketemu lagi aja di video-video berikutnya. Selalulah berbahagia, selalu semangat dalam menghadapi kehidupan, tetap sehat, tetap dalam lindungan Tuhan tentunya. Salam light angel and love.